Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Laos didok matuau nunga saut, audo parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna. Lehonokku matuna mauas sian mual aik hanguluani sopola tuhoron. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, sapaan firman Tuhan hari ini sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup, penderitaan dan kebingungan yang sedang dihadapi banyak orang saat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki otoritas atas dunia ini. Dalam otoritas itulah Tuhan menyatakan sebuah kepastian akan jaminan hidup kita. Ada 3 hal penting yang akan kita maknai sebagai bentuk konkret dari otoritas dan kepastian itu. Yang pertama, pernyataan semua ini telah terjadi adalah menegaskan penggenapan segala sesuatu yang telah dinubuatkan Tuhan, bahwa itu semuanya telah berakhir. Dalam konteks kitab Wahyu, pernyataan ini tentu merujuk pada penderitaan dan kebingungan dalam memahami keadaan ketika harus mengalami penganiayaan yang seolah-olah akan terus dialami oleh orang-orang percaya. Dan dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita diingatkan bahwa penderitaan dan pergumulan kita juga akan berakhir. Yang kedua, pernyataan Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Inilah yang menyegarkan iman kita bahwa Tuhan kita adalah penguasa waktu dari sejak semula sampai selama-lamanya. Tidak ada sedetik pun waktu berlalu dan tidak ada satu peristiwa yang sekecil apapun yang terluput dari perhatian Tuhan. Semuanya ada dalam genggaman kuasa-Nya. Sehingga meyakini Tuhan adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan diri bahwa kita, hidup kita, dan dinamika yang terjadi di dalamnya juga ada dalam kuasa Tuhan. Keyakinan kita ini akan memberikan motivasi untuk tidak berputus asa dalam menghadapi pergumulan dunia, karena semua Tuhan berkuasa atasnya, berkuasa untuk mengubah penderitaan kita menjadi sukacita. Dan yang ketiga, sahabatku semua, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini adalah sebuah kepastian janji Tuhan untuk memberikan hidup kepada orang-orang yang setia kepadanya. Mata air kehidupan sekaligus melambangkan anugerah keselamatan yang tersedia bagi semua orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, sahabatku yang kekasih, tetap berpengharapan dalam menjalani kehidupan menjadi satu-satunya prinsip hidup yang harus selalu tertanam dalam jiwa kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita selamanya dalam penderitaan, sebab baginya tersedia anugerah, yaitu air kehidupan yang akan diberikannya secara cuma-cuma kepada anak-anaknya yang setia menjalani hidupnya dalam iman yang teguh. Sebab hidup yang penuh kepastian dan keselamatan, itulah yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.